Sobat Data, tahukah kamu? Dalam data mining, banyak sekali macam metode yang digunakan dalam memodelkan data, mulai dari naive Bayes, random forest, SVM, dan masih banyak lagi. SVM adalah salah satu metode yang cukup populer dalam memodelkan data. Oleh karena itu, kami, Endah Cahya Rizky Suhanda, Rambila Wardah Sakina, dan Zidan Fakri Zafiri akan membahas mengenai SVM itu sendiri. SVM atau singkatan dari Super Vector Machine merupakan algoritma dalam data mining yang membagi data menjadi dua kelas atau lebih menggunakan garis vektor yang disebut hyperplane. SVM banyak digunakan untuk kasus klasifikasi maupun regresi. Pada metode ini dikenal istilah hyperplane, yakni garis batas pemisah data antar kelas, dan istilah margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelas. SVM dapat digunakan dalam linearly dan non-linearly separable data. Pada pembahasan kali ini akan lebih fokus dalam linearly separable data. Linearly separable data adalah data yang dapat dipisahkan dengan sebuah fungsi linear. Dalam SVM dikenal jenis-jenis kernel yang sering digunakan seperti kernel linear untuk dataset linear, kernel polinomial untuk dataset normal, kernel radial basis function atau RBF untuk dataset yang tidak terpisah secara linear, dan kernel sigmoid yang merupakan pengembangan dari neural network. Cara kerja SVM linear adalah membagi data ke dalam kelas atau kategori dengan membuat hyperplane terbaik berupa garis linear dengan jarak margin terjauh dari titik terdekat pada tiap kelas, sehingga memudahkan penentuan kelas atau kategori baru. Hyperplane yang terbaik adalah yang bisa memisahkan batas dua kelompok dengan jarak terjauh antara titik terluar di masing-masing kelompok secara linear. Kelebihan dari SVM adalah yang pertama, mampu mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode tersebut. Yang kedua, mampu mengestimatorkan parameter, dan yang ketiga, relatif mudah untuk diimplementasikan. Sedangkan kekurangan dari SVM adalah yang pertama, sulit dipakai dalam problem berskala besar, dan yang kedua, belum bisa untuk multi-class problem. Agar lebih mengerti bagaimana aplikasi dalam metode ini, akan dilakukan memakai program RStudio seperti berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penerapan SVM linear menggunakan RStudio. Pertama-tama, kita harus menyiapkan beberapa package yang akan digunakan, lalu menginput data. Di sini akan digunakan data kategori suatu produk yang terdiri dari 3 variabel, yaitu kategori produk, jumlah stok, dan jumlah pemesan. Karena variabel kategori produk masih dalam berbentuk karakter, kita perlu mengubahnya menjadi faktor. Setelah diubah, kita akan membuat plot dari data tersebut dengan sintaks sebagai berikut. Terlihat dari plot bahwa data ini memiliki dua kelas, di mana titik merah menunjukkan kategori produk yang diminati, sedangkan titik hijau menunjukkan kategori produk yang tidak diminati. Dengan pola data seperti ini, kita dapat menentukan kategori kelas dengan hyperplane linear. Selanjutnya, kita akan membuat model dengan menggunakan tipe kernel linear. Dari output terlihat bahwa tipe SVM adalah Z classification dengan tipe kernel linear dan number of support vektornya adalah 13. Selanjutnya, kita akan membuat confusion matrix atau klasifikasi pada variabel kategori produk dengan sintaks sebagai berikut. Ini adalah confusion matrix atau klasifikasi yang terbentuk. Dari output dapat dilihat bahwa pada kategori produk yang diminati, terdapat 81 observasi tepat diprediksi pada kategori diminati, dan satu observasi tidak tepat terprediksi pada kategori tidak diminati. Sedangkan pada kategori tidak diminati, terdapat 86 observasi tepat diprediksi pada kategori tidak diminati, dengan nilai akurasinya adalah 0,994 atau sebesar 99,4%. Kita juga dapat melihat plot dari model ini dengan sintaks sebagai berikut.
Ini merupakan plot klasifikasi menggunakan kernel linear. Garis horizontal atau sumbu X adalah jumlah stok, dan garis vertikal atau sumbu Y adalah jumlah pemesan, di mana arsiran atau wilayah dengan warna kuning adalah kategori produk yang diminati, sedangkan arsiran atau wilayah dengan warna merah adalah kategori produk yang tidak diminati. Maka, model SVM menggunakan kernel linear telah cocok untuk mengklasifikasikan pada variabel kategori produk. Sekian presentasi kelompok kami tentang SVM. Terima kasih atas perhatiannya.